Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhammad Ilyas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa kesehatan, kesempatan maupun hidayah ibadah Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim. Hadirin rahimakumullah, setiap muslim itu mempunyai hak dan kewajiban atas muslim yang lainnya. Dan apabila hak dan kewajiban sesama muslim ini terjaga, diamalkan dengan baik, maka akan tercipta hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama muslim, sehingga akan menguatkan hubungan persaudaraan di antara sesama muslim. Jadi ukhuwah Islamiyah itu akan terjaga dan akan tumbuh rasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ikatan Islam yang paling baik. Jadi ikatan Islam yang paling baik itu adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sedang berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian ikatan Islam apa yang paling baik? Maka seseorang menjawab, sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat memang amalan yang baik, namun dia bukan jawaban yang tepat. Sahabat menjawab lagi, zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, zakat memang amalan yang baik, namun dia bukan jawaban yang tepat. Sahabat menjawab lagi, saum Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, saum Ramadan memang amalan yang baik, namun dia bukan jawaban yang tepat. Sahabat menjawab lagi, haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji memang amalan yang baik, tetapi dia bukan jawaban yang tepat. Kemudian sahabat menjawab lagi, jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jihad memang amalan yang baik, tetapi dia bukan jawaban yang tepat. Lalu Nabi bersabda, ikatan iman yang paling baik itu adalah engkau mencintai seseorang karena Allah dan engkau membenci seseorang juga karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan ini dikatakan sebagai apa? Ikatan iman yang paling kokoh, ikatan iman yang paling kuat.
awsaqu ural iman al-muwalatu fillah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat itu adalah engkau memberikan apa? Loyalitas, kecintaan, perwalian karena Allah Subhanahu wa taala dan permusuhan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah, ya, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci juga karena Allah. Itulah ikatan iman yang paling kuat, yang paling kokoh. Cinta karena Allah itu maksudnya ketika seorang muslim ini dia melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka cinta kepada orang tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika membenci juga begitu, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang tadi melaksanakan satu larangan Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat dan sebagainya, ya, melanggar perintah Allah, yang melanggar istilahnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun benci. Jadi cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikatan iman yang paling kuat, dan Nabi SAW mengatakan itu ikatan Islam yang paling baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan terwujud, ya, apabila setiap muslim itu menjaga, ya, adab-adab, hak dan kewajiban atas saudara muslim yang lainnya. Maka kalau kita ingin ukhuwah itu baik, timbul saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, ya, tidak ada prasangka buruk, tidak ada kedengkian, kebencian di hati, maka ini yang harus kita tumbuhkan, ya. Kita tumbuhkan, ya, yaitu rasa cinta karena Allah, juga benci karena Allah SWT. Bagaimana itu bisa terlaksana? Ketika adab-adab, hak-hak dan kewajiban seorang muslim itu dijalankan dengan baik. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, semuanya. Yang apabila kita melaksanakannya maka akan timbul tadi, ya, kecintaan, ya, hubungan persaudaraan semakin kuat, ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara, ya, adab-adab, ya, dan hak-hak seorang muslim itu yang pertama adalah yaitu mengucapkan salam kepadanya sebelum berbicara, ya. Jadi mengucapkan salam. Kalau ketemu seorang muslim itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kamu. Jadi doanya bagus. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadanya. Coba, baru ketemu saja orang muslim itu saling berdoa. Maka kemudian dia setelah mengucapkan salam menjabat tangannya, ya. Yang diberi salam menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya dilimpahkan atas kalian. Jadi indah sekali, ya. Kalau adab, ya, sesama muslim yaitu mengucapkan salam dan menjawab salam, ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa, yang semisal, ya. Jadi anjurannya kalau kita membalas penghormatan itu dengan lebih baik. Kalau tidak bisa lebih baik, minimal semisal, serupa. Jadi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, itu yang semisal, ya. Yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi
digugurkan dosa. Ya. Salah satu sebab orang itu digugurkan dosanya ketika dua orang tersebut bertemu, ucapan salam, kemudian berjabat tangan. Dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah SWT sampai mereka berpisah. Atau digambarkan dosa-dosa mereka ini berguguran sebagaimana daun ya, yang berguguran dari pohonnya di waktu musim kering yang ditiup oleh angin. Ya, jadi indah sekali di dalam Islam. Ya, budaya saling mengucapkan salam, saling mendoakan. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan atas kami. Jawab yang lebih baik. Ya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya dilimpahkan atas kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan senang kalau saling mendoakan, enak nanti ya. Tapi kalau ketemu tidak bertegur salam, ini nanti pasti akan timbul ya perasaannya, kebencian, hasad, permusuhan dan lain sebagainya. Ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan itu apa? Mengucapkan salam. Dan ini salah satu apa? Salah satu kebiasaan yang oleh Nabi SAW disuruh lakukan. Dan itu adalah jalan salah satunya untuk masuk dalam surga. Sebarkan salam, beri makan, sholatlah di waktu malam ketika manusia tidur. Satu lagi, sambung silaturahim. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Afsus salam, sebarkan salam. Watimut ta'am, beri makan. Ya. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Ya. Wasallu fil lail, ya. Sholatlah pada malam hari. Ya. Wana niyam, ketika manusia itu sudah tidur. Ya. Jadi 4, sebarkan salam, beri makan, sambung silaturahim, kerjakan sholat di waktu malam saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, maka kita tidak boleh meremehkan salam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan apa? Yang memberikan salam itu adalah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ya, itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi katakan, yusallimur raqib alal mashi, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Wal mashi alal qa'id, ya, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu alal katsir, ya, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ya. Aturannya seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh yang apa dibalik. Ya. Maksudnya yang berjalan kaki memberi salam dulu kepada yang berkendaraan juga tidak apa-apa. Ya. Seperti itu. Cuma yang bagus seperti tadi. Ya. Kemudian salam ini ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diucapkan kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Ya. Jadi salam ini bukan khusus bagi orang yang kita kenal saja, tapi juga kepada orang yang tidak kita kenal. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Ya. Jadi salam itu bukan dikhususkan kepada orang-orang yang kita kenal saja, satu jamaah saja, satu kelompok saja, satu organisasi saja. Pokoknya ketemu seorang muslim, kenal, tidak kenal, salam. Kan bisa kelihatan atribut muslim itu kan dari dohirnya kelihatan. Ya. Pakai peci, misalkan yang pakai baju koko, pakai sarung, tidak mungkin lagi orang Hindu atau Buddha. Ya. Apakah keislamannya benar atau tidak itu bukan, itu lain lagi. Ya. Yang penting kita menghukumi dia kalau dia ini seperti tadi pakaiannya, maka kita mengucapkan salam kepadanya. Ya. Jadi kalau seorang wanita pakai apa jilbab menutup auratnya, dia kan mesti seorang muslimah. Ya. Jadi diucapkan salam, kenal ataupun tidak kenal. Ini akan menimbulkan kecintaan. Ya. Saling mendoakan, akan saling menguatkan ya hubungan, dan nanti akan harmonis. Jangan kalau ketemu orang
dengan temannya, maka tidak nyaman. Tapi kalau begitu datang, kita tidak pernah Assalamualaikum, kita tersenyum, kita ucapkan salam Assalamualaikum, jabat tangannya itu menggugurkan dosa, itu sunnah Rasulullah SAW. Nanti akan timbul di mana rumahnya, tinggal di mana, dan seterusnya. Ya. Itu akan menimbulkan kecintaan. Ya. Dan itu yang nanti diantaranya akan menguatkan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin ini sudah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, begitu. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan apa? Siapa yang memulai pembicaraannya sebelum mengucapkan salam, maka jangan kalian menjawabnya sehingga dia memulainya dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Tabrani. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir mengucapkan salam ini apa kata Rasulullah? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu keduanya saling bersalaman, melainkan dosa-dosa keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Jadi salaman itu Pak, ya, itu kelihatannya remeh, sepele, tapi Rasulullah katakan apa? Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian mereka saling bersalaman, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosa keduanya. Ya. Jadi tidak boleh kita meremehkan kebaikan, walaupun itu kecil. Kemudian yang kedua, yaitu mendoakannya apabila dia ini bersih, ya. Yaitu apabila dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Maka dia mendoakan dengan apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepadamu. Jadi orang bersih itu jangan dicurigai, Pak. Ya. Ada orang bersih malah curigai, siapa yang bersih? Malah ada tulisan bersih, area bebas bersih. Itu sudah mau merusak tatanan seperti itu, ya. Jadi kalau dalam Islam itu, kalau saudara kita bersihin, itu didoakan, bukan malah dipelototi, dicurigai. Siapa tadi yang bersinar? Mau dicari, ya. Jadi ya, ini kan sudah ya, menyelisih sunnah. Ya. Sunnahnya apa kata Rasulullah? Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka doakan ya Allah, semoga Allah merahmati. Kemudian yang bersih tadi mendoakan lagi, ya, yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaan. Coba, ini kan sepele sebenarnya, bersih. Tapi kemudian apa? Saling mendoakan. Itu akan timbul saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan itu akan menguatkan ukhuwah. Ya, kita akan senang didoakan, ya, seperti itu. Tapi kalau kita bersih kemudian dimarahi, ya, bersih tidak boleh pulang. Ya. Mau tambah gimana, ya? Begitu, ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersih, maka hendaklah saudaranya yang muslim mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan hendaklah orang yang bersih menjawabnya yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Indah sekali, ya, begitu. Dan Rasulullah SAW disebutkan oleh sahabat kalau bersih, ya, ini disebutkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, karena Rasulullah SAW idza aqasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi fa khafasa biha sautahu, ya. Rasulullah SAW itu apabila bersih, beliau menaruh telapak tangannya atau ujung pakaiannya pada bagian mulut, ya, dan melirihkan suaranya. Jadi Rasulullah SAW itu, ini kan contoh, ya. Rasulullah SAW itu kan suri toladan yang paling bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri toladan yang paling baik, ya, bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah SWT dan banyak mengingat dan beriman kepada hari akhir, ingin bertemu pada Allah SWT dan hari akhir, ya. Jadi termasuk ketika
Ketika Rasulullah SAW bersin itu meletakkan telapak tangannya di mulutnya atau ujung bajunya, ya, atau bajunya, ya, kemudian melirikkan suaranya. Jadi tidak tambah dikeraskan, ya. Jadi ditutup kemudian. Ya, yang kedua. Yang ketiga yaitu menjenguknya apabila dia sakit, ya. Jadi menjenguk orang yang sakit kemudian mendoakan kesembuhan untuknya. Panjenengan bayangkan kalau panjenengan sakit kemudian temannya datang menjenguk, mendoakan, ya, menghibur, memberi nasihat sabar, mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa. Itu kan senangnya luar biasa. Ketika seorang yang sakit ini bahagia, senang, ya, maka itu adalah merupakan obat, ya. Karena dengan perasaan senang itu dia akan apa? Ya, dengan kebahagiaan yang timbul tadi itu menjadi obat yang akan meringankan sakitnya. Ya. Datang kemudian didoakan, ya. Dan itu merupakan hak seorang muslim, ya. Nabi SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu adalah 5, ya. Jadi hakul muslim alal muslim khamsun. Yang pertama Pak, raddus salam, yaitu menjawab salam. Wa iyadatul marid, menengok yang sakit, ya, menjenguk, mengunjungi yang sakit, ya. Wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah, ya. Kemudian apa? Memenuhi undangan, ya. Wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Kemudian yang kelima adalah wa tasmitul atis, ya, mendoakan yang bersih. Ini hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. 1, menjawab salam. 2, menengoknya yang sakit tadi itu, menengok yang sakit. Kemudian mengantar jenazah, kemudian memenuhi undangan, dan yang kelima adalah mendoakan orang yang bersih, ya. Jadi itu kalau kita laksanakan, ya, petunjuk, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita amalkan betul, itu hubungan persaudaraan kita akan kuat, ya. Walaupun beda organisasi, ya, walaupun beda kelompok jamaah, tapi kita mengucapkan salam, kita doakan yang bersih, kita jenguk yang sakit, dan seterusnya, ya, maka kita akan kuat, ya, seperti itu, begitu, ya. Kemudian Nabi SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, mengatakan udul marid, ya, jenguklah orang yang sakit, waqimul ja'i, ya, beri makan orang yang lapar, kemudian wafukul aniyal asir, ya, dan lepaskanlah tawanan, bebaskanlah tawanan, ya. Jenguk orang yang sakit, beri makan orang yang lapar, bebaskan tawanan. Masya Allah, ini ajaran Islam, ya. Jadi kalau ada orang menilai Islam itu keras, Islam itu kaku dan lain-lain, Rasulullah SAW mengajarkan sebarkan salam, orang yang sakit suruh kunjungi, ya, yang kesulitan suruh tolong dan lain sebagainya, beri makan, ucapkan salam, kemudian lepaskan tawanan dan lain sebagainya. Jadi Nabi kita SAW itu, ya, adalah merupakan orang yang apa? Lembut hatinya, ya, lembut, ya, baik sekali akhlaknya, santun dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian yang keempat, ya, yaitu melayat jenazahnya apabila telah meninggal, ya. Jadi melayat jenazahnya, ya, sebagaimana dalam sabda Nabi tadi, ya, hak seorang muslim atas muslim lainnya menjawab salam, menengok yang sakit, kemudian mengantar jenazah. Dan ketika kita melayat, itu yang paling penting adalah kita satu mendoakan, yaitu dengan sholat, maksudnya memintakan ampunan kepada Allah SWT atas si mayit tadi itu, ya, mendoakan agar Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Makanya doanya Allahumma
Yang kedua, pas takziah itu dia menghibur orang yang tertimpa musibah, mendoakan, ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepadamu atas musibah yang menimpa kamu, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni si fulan, ya. Mudah-mudahan Allah menerima amalnya, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dan seterusnya, ya. Kepada yang tertimpa musibah didoakan semoga Allah memberikan pahala yang besar, ya, atas musibah yang menimpa kamu, ya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengangkat derajatmu, menggugurkan dan sebagainya, ya. Begitu. Itu ketika kita sedang kesulitan atau tertimpa musibah, ya, kemudian ada orang yang datang, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, itu berkesan sekali bagi kita, menguatkan, ya, diri kita untuk lebih sabar, lebih tabah dan sebagainya, dan senang kita, ya. Dan senang. Coba ketika kita sakit dikunjungi kan kita enak, ya. Tapi ketika kita sakit, teman yang paling dekat dengan kita, ya, tidak menjenguk kita, apa yang kita rasakan? Pasti kan ada rasa gimana gitu, ya. Ya. Walaupun kita tidak boleh seperti itu, ya, tapi tetap ada rasa, ya. Teman saya kok tidak nyambangi, misalkan seperti itu, ya. Jadi kita harus supaya saling, ya, tumbuh, ya, rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, tadi hak-hak tadi dipenuhi, ya. Kemudian yang kelima, memenuhi sumpah janjinya, ya. Apabila berjanji kepadanya dan sumpah dalam hal yang tidak dilarang, itu kita harus penuhi, ya. Karena itu, ya, adalah dia melaksanakan apa yang disumpahkannya kepada saudaranya supaya dia tidak melanggar sumpahnya, ya. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan yang bersih, memenuhi sumpah janjinya, menolong yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam. Coba, ini ajaran yang sangat luar biasa. Rasulullah memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit. Bu, orang yang menjenguk orang yang sakit itu akan didoakan oleh 70.000 malaikat dari pagi sampai sore. Kalau dia menjenguk orang yang sakit itu waktu sore, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat dari sore itu sampai pagi. Panjenengan kalau misalkan ada apa, datang ke ustaz atau ke kiai atau ke ulama minta doanya, kemudian ustaz itu mendoakan, senang sekali rasanya, ya. Ini malaikat yang mendoakan. Doanya dua malaikat, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, kasih sayangilah dia. Bukan 10-20 malaikat, 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Itu fadilahnya menjenguk orang sakit, ya. Jadi siapa yang menjenguk saudara yang sakit, dia akan diiringi oleh 70.000 malaikat. Malaikat itu bersolawat dari pagi sampai sore. Makanya para ulama menganjurkan kalau menjenguk orang sakit itu pagi, supaya doanya itu banyak, ya, sampai sore, ya. Di samping kalau siang kan waktunya orang istirahat, ya. Seperti pasiennya kan sakit, kalau siang mungkin waktunya istirahat dan sebagainya. Atau sore menjenguknya, sore juga sampai pagi, ya. Kemudian yang kedua, maka kalau mengantarkan jenazah, mendoakan yang bersih, memenuhi sumpah janjinya, menolong yang teraniaya, ya, memenuhi undangannya, dan menyebarkan salam. Ini ajaran Islam, ya. Nabi kita yang mengajarkan, kita suruh menyebarkan salam, assalamualaikum, ya, menyebarkan keselamatan, doa, ya, sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, semuanya, ya. Kemudian apa? Memenuhi undangan. Kalau diundang datang, Pak, kalau panjenengan punya hajat, undang tetangga. Tetangga tidak ada datang, gimana perasaan? Gimana? Sampai diundang, undang, ya. Tapi yang diundang tidak ada yang datang. Hajat gimana? Nah, makanya kalau diundang, selama itu bukan acara-acara yang sifatnya itu yang bertentangan dengan apa? Syariat. Undangan akikah, undangan walimah, tasyakuran,
diundang orang Yahudi untuk makan-makan, datang dan para sahabat, ya, di Khaybar, ya, diundang, ya, dimakan, sembelihannya dimakan sama Rasulullah SAW, kambing. Tapi orang ini curang, ya, jadi kambingnya itu dikasih racun, ya. Maka Rasulullah SAW menghentikan, ya, menyuruh para sahabat untuk berhenti makan kambing tadi, karena diragukan siapa yang kasih racun ini. Lalu orang Yahudi itu mengaku, saya, kalau kamu seorang Rasul maka racun ini tidak akan membahayakan mereka. Tapi kalau kamu bukan Nabi, maka kalau kamu mati nanti biar kamu kedustaanmu ini sudah pergi sama kamu, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, indah sekali ajaran Rasulullah SAW ini, ya, agar kita menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, menyebarkan salam, mengiringi jenazah. Baik, yang berikutnya adalah menasehatinya apabila dia meminta nasihat dalam satu persoalan. Ingat, setiap kita ini pasti punya persoalan. Kadang kita mengalami kesusahan, kesulitan, ya, dan kita butuh sahabat, teman untuk mendengar persoalan kita, kesulitan kita, ya. Maka ketika kita diminta nasihat, maka kita disuruh memberi nasihat. Idza tansaha ahadukum akhahu falyansah lahu, ya. Apabila salah seorang di antara kamu diminta nasihat oleh saudaranya, maka hendaklah dia menasehatinya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi apabila salah seorang di antara kamu diminta nasihat oleh saudaranya, maka hendaklah dia memberi nasihat, dia menasihatinya, ya. Dan agama itu memang nasihat, ya, nasihat. Kita ini lebih membutuhkan nasihat sebenarnya, ya, daripada dunia, ya. Jadi nasihat, ya, ketika kita salah, ada orang yang datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan keliru, salah, bertentangan dengan ini dan sebagainya, ya. Sehingga dengan adanya nasihat itu, kalau kita mau memperhatikan, mendengarkan, kemudian memahaminya, ya, itu bermanfaat sekali. Maka itulah kita itu disuruh untuk saling memberi nasihat, ya, memberikan peringatan. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan salah satu sifat orang yang tidak merugi itu adalah orang yang senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat, ya, dalam kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran, ya. Jadi Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, ya. Wasuila, kemudian ditanyakan kepada beliau, liman, bagi siapa? Faqala, beliau menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin, ya. Yaitu bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para imam-imam orang muslimin serta kaum muslimin secara umum, ya. Agama itu adalah nasihat, ya. Begitu. Kemudian yang ketujuh, mencintai sesuatu untuknya seperti dia mencintai untuk dirinya. Sebaliknya, membenci sesuatu untuknya seperti ia membenci untuk dirinya. Kalau kita senang, kita mendapatkan karunia, nikmat, maka ketika kita melihat saudara kita itu mendapatkan karunia, mendapatkan rezeki, kenikmatan, maka kita juga harus senang. Ketika kita ini tidak senang mendapatkan satu musibah, misalnya tertimpa satu musibah, kesulitan, keapa dan sebagainya, ya, maka, ya, ketika saudara kita ini tertimpa satu musibah, kita juga ada empati di sini, ya. Tidak gembira, tidak senang, artinya ikut merasakan kesusahan, kesedihannya juga, ya, seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu. Maksudnya tidak beriman ini tidak sempurna imannya. Salah seorang di antara kamu
sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintainya untuk dirinya sendiri, dan membenci sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia membencinya untuk dirinya sendiri. Jadi perasaannya itu harus sama. Saudara kita senang, kita harus senang. Saudara kita yang susah, kita juga ikut susah. Jangan terbalik. Saudara kita kesusahan, kita malah gembira, tepuk tangan. Rasakan. Salah yang diberi, salah yang sombong. Nah itu kan tidak bagus seperti itu. Jadi susah lihat orang senang. Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berlemah lembut adalah seperti satu tubuh. Bila salah satu anggotanya mengeluh karena sakit, seluruh anggota tubuhnya akan berpengaruh dan tidak bisa tidur dan tenang. Itu idealnya seperti itu seorang muslim. Jadi seorang muslim ini seperti satu tubuh. Kalau tubuh satu itu sakit, maka yang lain juga sakit. Coba jangan kalau tak percaya, sakit gigi, yang sakit giginya, tapi kan kepalanya juga pusing. Malah kalau yang teman itu kan mata sampai cekot-cekot, telinga sampai terus tidak tahan dengan suara yang keras, mulutnya merintih, ya Allah, astagfirullah dan sebagainya, greges meriang. Nah, seperti itu. Yang sakit satu giginya, tapi sekujur tubuh merasakan. Nah, orang muslim itu harus seperti itu. Kalau saudaranya itu mengalami sesuatu istilahnya itu kesulitan, itu dia merasakan juga. Nah, begitu ya. Cuma kan ini masih perlu untuk ditingkatkan lagi, karena pada kenyataannya banyak yang belum bisa dilaksanakan. Malah sama muslim sering saling berselisih, bertikai dan sebagainya. Yang ini justru akan melemahkan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Padahal Nabi SAW mengatakan seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat bangunan, saling memperkuat satu dengan yang lain, saling menopang, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Mungkin ini dulu, sudah masuk waktu Isya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.